Got it ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi apa siang, Nggih? Siang ya. Pagi menjelang siang. Ya. Coba saya mau cek. Saya mau cek kehadiran kalian. Tapi kalau ngecek semua kayaknya lama ya. Kita coba cek per kelas. Kenceng-kencengan. Nanti sing paling kenceng, sing paling alon nanti sering tak tanyain. Berarti artinya kalian kurang semangat. Ya. Coba dari kelas 10 IPS 1. Mana? Halo. Iya, Pak. Halo. Halo. Nah, lu jawab ya, SMP gak diajari. Hai. Nah, coba sekali lagi, saya banter-banteran. Kelas 10 IPS 1 mana suaranya? Halo. Halo. Waalaikumsalam. 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 Coba 10 IPS 2 mana? Halo. Hai, Pak. Hai, Pak. 10 IPS 3. Halo. Halo, Pak. Hai, Pak. Hai. Kalau ngewu ya kayak IPS 3 ternyata ya. Biasanya nek pembelajaran agak susah. Halo. Aktif. Bagus. Ya, gimana, siap semuanya? Siap, Pak, siap. Oke. Siap. Ya, ini pelajaran apa? Geografi. Ya. Kita harus ingat. Ya, salamnya yaitu adalah salam lestari. Nanti kalian jawabnya hijau bumiku. Gimana? Hijau bumiku. Hijau bumiku. Salam lestari. Hijau bumiku. Hijau bumiku. Oke. Nah, saya mau tanya. Dulu waktu SMP, itu biasanya kalau hijau bumiku alam, itu biasanya di pelajaran apa biasanya, Mas? Mbak? IPA. Benar. Itu adalah pelajaran IPA. Karena IPA singkatannya udah jelas ya, ilmu pengetahuan alam. Jadi mempelajari mengenai alam. Tapi anehnya, kalian masuk IPS, ijek ketemu ilmu-ilmu tentang alam. Yaitu pada pelajaran geografi. Nah, jadi nanti kita belajar tentang fenomena alam, kita tentang bagaimana perubahan alam, kita belajar tentang flora, fauna, dan segala macam bentuk kehidupan yang ada di bumi. Jadi, walaupun kalian di IPS, ya, siti akeh, sedikit banyak kalian akan mendapatkan ilmu juga mengenai tentang seperti itu ya. Nah, kemarin dari Bapak Ibu WPL, kalian mempelajari bab apa? Halo? Abdi, di mute Abdi, Bagas, di mute. Bagas, di mute. Nah, coba kalian kemarin Bapak Ibu Guru, kemarin mempelajari bab apa kemarin? Yang dari PPL, dari UNES? Ayo bab apa? Alah ya. Lupa ya. Kemarin adalah pengetahuan dasar mengenai geografi. Ya. Geografi itu apa? Nah, kemarin sudah diajarkan. Konek lali ulangan semesteran awas kayak. Ya, nanti dipelajari lagi. Nah, pada bab ini kita akan mempelajari pelajari apa ini? Keliling dunia. Pelajari tentang apa? Pengetahuan dasar. Pengetahuan dasar pemetaan. Pengetahuan dasar pemetaan. Oke ya. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Saya pimpin ya. Berdoa dimulai. Ya, sudah selesai. Baik, kita akan mempelajari mengenai pengetahuan dasar pemetaan. Pasti kalian nggak asing ya apa yang dinamakan pemetaan.
Karena dari SD, SMP kan sudah mempelajari yang namanya peta. Ya, jadi pada pertemuan kali ini kita akan pelajari mengenai pengertian, komponen, dan jenis peta. Ya, ini tujuannya peserta didik dapat menganalisis pengertian, komponen, dan jenis peta dengan gambar video lembar berbasis 4C, literasi, dan PPK. Nah, nanti kalian akan saya berikan, ya kita akan menggunakan sebuah aplikasi atau web yang namanya GeoHappy. Ya, jadi kita belajar Geo harus secara happy. Nanti ada, ya nanti akan saya kasih di mana itu web dan aplikasinya itu sangat lengkap sekali pembelajaran mengenai pembelajaran geografi dari kelas 10 sampai kelas 12. Tuh. Oke, kita lanjut. Coba. Nah, saya punya sebuah gambar. Gambar apa ini? Asing nggak? Dora. Dora ini serius loh, Jubion loh, serius loh. Dora, bener. Coba Mas Raditya Azani. Iya, Pak. Kamu suka Dora enggak? Enggak. Enggak, ya podo berarti ya. Senang orang seneng. Tapi zaman cilik ya seneng mesti. Mas Azani, tapi kan kamu tahu Dora. Dora itu apa toh yang khas dari Dora, tahu kamu? Ya, berpetualang. Pakai peta. Berpetualang. Ya, oke. Apa nih? Sahira Yumna, coba. Makasih Mas Raditya. Oh, iya. Tidak tahu, Pak. Nggak tahu. Itu dari itu dilihat ya, Dora itu khasnya apa? Rambutnya ya, rambutnya itu kayak potongannya kayak mangkok gitu ya. Lucu. Terus dia pasti punya teman sahabat yaitu berupa monyet. Apalagi yang khas? Coba Dani Ramdan, apalagi yang khas dari Dora? Dani Ramdan apa? Coba yang lain. Dia pasti punya jargon ya. Biasanya aku peta. Nah, jadi Dora ini suka memakai ya. Jadi tadi katanya Mas Ditya tadi, dia suka berpetualangan tapi juga suka kesasar. Itu khasnya dari Dora. Nah, maka dari itu dia butuh alat yang namanya peta. Ya. Berarti peta itu sangat penting bagi Dora. Tetapi bagi kita kira-kira penting juga enggak? Nah, coba kita lihat seberapa penting toh Dora itu menurut dia tentang peta. Coba kita Help lihat. when we don't know which way to go. Map. Right. Nah, di sini Will artinya you check kata the map? map. Ya, jadi peta itu bahasa Inggrisnya adalah map. Kalau kalian punya pernah cari tempat pakai aplikasi Google Map, nah itu map adalah artinya peta. Berarti ada aplikasi peta pada Google. Nah, seperti itu ya. Ini Dora minta bantuan dari peta. Map. You have to say map. Map. I'm the map. I'm the map. He's the map. He's the map. I'm the map. Where are the Nah, packages? artinya apa kui? We were packets. Artinya apa? Di mana paketnya? Nah, Dora ini lagi cari paket. Ya, ceritanya Dora lagi cari paket. Tapi dia nggak tahu. Dora itu gitu. Dia suka petualangan, tapi nggak tahu ngerti jalan nih. Dia selalu kesasar. Makanya cari bantuan pada peta. Dia cari paketnya. Go to the frog pond. Ya, go to the frog pond. Kolam kodok ya. Ke kolam kodok. There is something shiny next to the pond. Sesuatu yang mengkilap di sana. Go to the fire station. There's a box in front of the fire station. Pemadam kebakaran. Go to Blueberry Hill. Val the octopus dropped the package while delivering. Nah, itu adalah peta dari Dora. Coba saya mau tanya. Berarti menurut Dora, fungsi peta itu kira-kira apa? Ayo, coba sini. Mengetahui arah dan tempat.
Benar, satu, mengetahui arah dan tempat. Apalagi Menunjukkan jalan. menunjukkan jalan, ya. Si Dani, Ramdan. Terus apalagi? Apalagi? Itu ya. Berarti kira-kira dia bisa menunjukkan jalan dan menunjukkan arah suatu tempat. Kita mau kemana? Atau menggunakan alat yang namanya peta. Nah, berarti untuk manusia sesungguhnya ya seperti kita dan kalian itu pasti berguna juga, ya enggak? Help. Ya, wes. Coba kita lanjut lagi. Nah, peta ini sangat berfungsi sekali ya bagi manusia. Sekarang coba saya mau tanya, kalian biasanya menggunakan peta menggunakan apa kira-kira? Di aplikasi apa biasanya? Google Maps. Google Map, benar. Ya, tetapi kalau Google Map ini kan sudah modern, itu sudah menggunakan alat-alat yang sangat canggih, ya bahkan membutuhkan biaya sangat besar sekali tanpa kita susah payah seperti yang ada di layar kalian. Ya, nah di layar kalian ini adalah cara pengambilan peta pada masa lampau ketika zaman masih kuno, ya berarti bisa ratusan tahun, ya karena peta ini sudah ditemukan berabad-abad tahun yang lalu. Sudah lama sekali, ya. Tetapi apakah sudah ada drone? Belum ada. Apakah ada helikopter atau satelit? Itu juga masih belum ada. Nah, caranya yaitu yang pertama, kita lihat sebelah kiri, itu ada apa? Orang di atas tebing. Nah, itu adalah salah satu cara untuk mendapatkan gambar dari suatu wilayah. Ya, orang di atas tebing tinggi, dia menggambar wilayah tersebut. Wilayah tiba piye, sakit mesti. Ya, isogo innalillahi. Makanya banyak resiko dengan menggunakan cara yang satu. Cara kedua juga sama, dia manjat di atas pohon, ya si kakek itu. Terus kemudian dia melihat ke wilayah bawahnya, terus kemudian membuat sebuah pemetaan. Ini juga sangat beresiko. Tetapi dua cara ini merupakan cikal bakal adanya peta modern. Ya, jadi kita apresiasi mereka yang sangat luar biasa sekali, bahkan mungkin banyak korban di dalamnya untuk membuat sebuah peta. Karena apa? Peta ini memang sangat berdampak besar bagi perkembangan kemajuan dari umat manusia. Seperti itu. Ini yang kuno ya. Coba sekarang kita yang agak modern. Nah, coba yang kiri atas itu apa? Balon udara. Balon udara. Balon udara. Nah, balon udara ini merupakan salah satu cara pengambilan gambar foto udara yang pertama kali yang agak modern. Jadi menggunakan balon udara. Waktu itu cara penerbangannya pun juga simpel, ya tinggal membakar, kemudian menghasilkan tekanan udara, kemudian balon udara bisa terbang. Dari atas bisa mengambil gambar. Itu balon udara. Terus yang kanan itu ada apa? Helikopter. Helikopter, benar. Helikopter yang khusus ya, bukan helikopter untuk perang atau untuk transportasi, tetapi ini khusus karena di depan ini coba dilihat, di depan ini ada kamera dan juga di samping-samping juga ada kamera untuk merekam dan mendapatkan gambar. Berikutnya yang kiri bawah ini apa? Pesawat tanpa awak. Pesawat tanpa awak. Lho ana wonge leman ki lho. Jet. Jet, ya ini pesawat khusus foto udara. Ya, ada awaknya masih. Seperti itu. Jadi masih ada awaknya tetapi masih sama, dia punya alat khusus untuk merekam foto udara. Ya. Terus yang berikutnya yang sangat ngetren sekarang yaitu apa ini namanya? Drone. Benar. Ya. Jadi drone ini merupakan salah satu penemuan baru yang sangat pengaruhnya besar sekali terhadap pemetaan yang modern. Itu. Nah, dari keempat ini kira-kira masih ada yang kurang nggak? Kira-kira alat untuk mendapatkan peta atau bahan membuat sebuah peta. Ada, Pak. Kira-kira ada yang kurang nggak? Kira-kira alat transportasi yang bisa mendapatkan gambar dari udara. Apalagi apa? Satelit. Benar sekali. Sopo kuwi? Sopo mau jenenge? Radit, Pak. Radit, tak iling-iling ya, tulis ya. Mas Radit. Mas berapa Mas Radit? IPS 2. Ya, 10 IPS 2. Ya, alhamdulillah. Nah, kita lihat. Nah, ini adalah sebuah gambar contoh dari satelit. Nah, satelit ini
memang tidak baru-baru amat ya, karena mungkin sudah dari tahun 70-an, 60-an sudah ditemukan satelit. Nah, tetapi sampai sekarang ya, bahan untuk membuat peta yang paling layak, karena layak bisa dibilang lebih efektif, murah dan efisien, itu menggunakan satelit. Yang satu, dia bisa sampai luar angkasa, mendapatkan semua gambar di bumi, dan juga dia lebih mudah ya untuk update dari permukaan bumi. Seperti itu. Nah, contoh dari satelit kira-kira hasilnya apa? Ya, hasilnya adalah Google Map atau Google Earth. Ya, coba kita mau jalan-jalan keliling dunia. Ya, mau nggak? Pelajaran apa jalan-jalan? Jalan-jalan. Seneng banget ya jalan-jalan aja. Ya, coba kita kunjungi Google Earth ya. Silakan di ini ya. Ini Google Earth hampir sama seperti Google Map yang kalian biasa pakai. Tetapi kalau ini dia lebih detail. Coba kita buka. Ini bumi kita ya. Nanti kalau ada pertanyaan, kalian tampung dulu, di akhir nanti kita bahas bersama-sama kalau ada yang masih kurang paham. Nah, ini adalah gambaran bumi kalian dari luar angkasa. Ngeri ya kita ya. Kita terang di antara kegelapan. Jadi memang sangat terang karena pantulan cahaya matahari di kita itu memang sangat pas. Ya, jadi Allah itu menempatkan bumi, ya, menjadikan bumi ada makhluknya itu perhitungannya sangat luar biasa sekali. Jarak dari matahari, jauh dari matahari, ya, itu pas sekali. Karena kalau terlalu dekat nanti panas, terlalu jauh juga dingin. Ya, makanya bumi ini mendapatkan suatu anugerah yang sangat luar biasa sekali. Jadi kalian harus pandai-pandai bersyukur. Itu. Kalian pengen jalan-jalan kemana coba? Yang belum pernah ke seluruh dunia bisa ini. Rusia. Rusia. Rusia ya. Coba kita ke Rusia. Kita ke Rusia, jalan-jalan ke Rusia. Ya, itu ya Rusia besar sekali ya Rusia. Coba sing rodok modern ya, lebih maju lagi. Musuh Rusia, Singapura. Amerika. Singapura. Ya. Singapura, oke, Inggris. Singapura. Loh, Jepang aja. Singapura. Jepang aja. Beneran? Barat. Beneran gitu loh. Singapura. Nah, ini dia Singapura. Ya, kita bisa jalan-jalan ke Singapura tanpa kita sampai ke daerah sana. Ya, ini adalah fungsi dari hasil dari peta ini. Nah, pengen lihat nggak dalamnya? Yo sekalian, lihat. Nah, kita coba 3D ya. Coba 3D. Nah, ini dia Singapura ya. Walaupun kalian belum pernah, tapi minimal ngerti kotanya kok ngono kuwi. Mau lihat jalan-jalannya juga? Boleh. Iya, Pak. Oke, kita ke sana ya. Kita tempatkan di sini kira-kira. Nah, kok elek? Beline. Kita cari tempat sing produk modern ya. Marina Bay, Pak. Coba ini. Nah, ini dia Singapura. Ya, gedung-gedung tinggi banyak sekali. Dan mereka berbeda dengan kita apa? Mereka lebih rapi. Lihat, orang-orang sampah belas iki. Coba, ini enggak ada sampah sekali. Ya, beda nih daerah Sampangan. Beda nih daerah Banaran. Ya, ini tidak omamu sampai Wakeh. Ini enggak ada sampah. Karena apa? Mereka ada CCTV. Untuk apa? Untuk melihat orang-orang yang membuang sampah. Ini ada CCTV mereka. Jadi ketika ada yang membuang sampah sembarangan, akan ada denda langsung ke rumahnya. Kamu buang sembarangan, no, tak kayak denda 50.000. Itu langsung surat masuk ke rumahnya. Sampai seperti itu untuk menjaga ketertiban dan kedisiplinan masyarakatnya, yaitu daerah Singapura. Kita lanjut lagi mana? New York ya? Korea.
Korea, Korea, Pak. Korea. Jepang. Koreanya Jepang. apa? Jepang. Jadi Korea, biru, Pak. kotanya apa? Korea Utara. Jepang. Korea, Korea Pak. Utara. Korea Utara, Pak. Iya, iya. Kita perang nanti kamu. Biar bisa deh. Korea Utara tidak. Plastik. Nah itu, iya, ini Korea. Ini juga sama. Ini negara-negara maju juga, ya. Ini bacanya apa, Pak? Takon teman musim cewek biasanya apa ngono kuwi? Itu bacanya apa? Bacanya nanti ya. Nanti kalau ada pelajaran Angel, bahasa angel. Korea terangin nanti. Berarti ini Tuh ya. Ada Jeonbuk, ini kota-kota besar. Coba kita ke New York ya. Ini kota yang sangat saya pengen ke sana. Coba. Terakhir ya ini ya, ke New York. Nah, ini dia New York. Kira-kira perbedaannya apa? Kita coba teliti ya. Kita coba teliti. Nah, ini dia New York. Walaupun kalian belum pernah ke sana, minimal ngerti daerahnya, kurang lebih kayak gini. Dia tempatnya sama seperti di Jakarta ya, banyak sungai, banyak danau, ya, dan di antara sungai-sungai itu sangat rapi sekali, ya, agak seperti di daerah kita. Tuh, coba kita jalan-jalan ke tempat dalamnya sana. Oke, coba di sini ya. Kita masuk ke sana. Nah, ini dia yang namanya New York. Keren ya? Tapi ya, itulah dia negara-negara yang memang sudah dikatakan negara maju. Ya, semoga kita cepat mengarah ke negara maju. Itu dari mana? Itu dari kalian juga. Kalau saya sudah sampai di sini, saya menjadi guru-guru saja. Yang bisa memajukan negara ini ya kalian. Kalian melanjutkan perjuangan kita menjadi negara-negara maju. Jadi kalian potensi emas, jadi kembangkan menjadi anak-anak yang punya karakter, bakat kalian dikembangkan, jangan malu, ya, jadi bisa maju negara ini. Itu sudah ya jalan-jalannya. Sekarang kita kembali lagi sampai kita lupa loh, harusnya kita searching sekolah kita. Coba kalau kalian mau searching sekolah kita, itu bukan SMA Teuku Umar, tapi bahasa Inggrisnya yaitu Teuku Umar Senior High school. Nah, nah, ini dia. Dulu. Salah. Mana nih Bali ya? Nah, ini dia sekolah kita. Ya. Semarang, jadi di pusat kota. Ini dia, dekat dengan Jati Diri. Itu, coba kita dekatkan lagi ya. Nah, ini dia SMA tercinta kita, SMA Teuku Umar Semarang. Kita harus bangga kita di tengah-tengah kota ya. Nah, coba sekarang saya capture ya, saya screenshot SMA kita. Hasilnya akan seperti ini. Nah, ini adalah screenshotan dari SMA Teuku Umar kita. Ya. Coba kemarin saya masih bingung ya, anak-anak ini kelas 10 kemarin sempat ada yang ke sekolah vaksinasi, itu masih bingung mereka. Pak, mana yang kantinnya mana? Pak, mana kamar mandi? Ya, ono sing gak ngerti. Apa wingi lali aku ya. Sampai gak tahu ruangannya dhewe. Kalian harus tahu masjidnya mana? Ini ya, ini masjid ya. Ini masjid. Ya. Kalian masuknya dari sini. Terus kemudian ini adalah WC dari cowok. Maaf, ini WC cewek dan ini WC cowok. Cowoknya di sini ya. Jangan sampai lupa. Nah, dari screenshotan Google Earth yang sudah saya kasih ke kalian ini,
kira-kira ini bisa dikatakan sebuah peta atau enggak? Bisa, Pak. Bisa. Cuma kurang lengkap. Bener banget. Siapa yang mau? Pinter banget gue. Radit, Pak. Radit, nah, ya. Radit benar. Itu adalah sebuah peta. Tetapi masih kurang lengkap. Yang kurang lengkap apa? Yaitu komponen-komponen dari peta. Ya, jadi peta yang lengkap itu memiliki komponen yang lengkap juga. Bisa dikatakan menjadi sebuah peta. Ya, benar sekali. Coba kita lanjut ya. Nah, kita akan memakai web atau aplikasi yang namanya GeoHappy. Kita kunjungi sekarang. GeoHappy. Kita mulai belajar kelas 10. Pemetaan. Terus bab pemetaan. Oke. Ya, kita sekarang menuju ke pengertian dari peta. Ya, peta adalah gambaran permukaan bumi yang dilakukan menggunakan suatu sistem proyeksi dengan skala tertentu dan disajikan dalam bidang datar. Nah, kata kuncinya apa toh? Yaitu gambaran permukaan bumi yang dituangkan dalam bidang datar. Saya mau tanya, bumi ini bulat atau datar tadi itu? Bulat. Bulat. Ya. Coba bayangkan kalian punya sebuah bola atau jeruk yang kemudian kalian potong, kalian belah, kemudian jadikan datar. Ya, jeruk mbok belah, terus kamu jadikan datar. Apakah bisa kotak seperti itu? Enggak akan bisa kotak. Jeruk yang kamu belah atau bola kamu belah, enggak akan kamu datarkan, enggak akan berbentuk kotak. Ya, seperti ya peta-peta seperti pada umumnya. Nah, makanya itu menggunakan proses apa? Proses yang namanya sistem proyeksi. Ya, jadi dari bidang yang lengkung menjadi bidang datar. Itu merupakan sistem proyeksi. Jadi peta adalah gambaran permukaan bumi yang dilakukan dengan sistem proyeksi dan skalanya tertentu dalam bidang datar. Itu berarti biasanya ada peta pasti ada globe. Kalau globe apa, Mbak, Mas? Yo, globe apa? Pernah tahu globe nggak? Tahu. Ya, apa globe? Tahu tapi mesti ngomongnya bingung ya. Gambaran bentuk bumi. Gimana? Gambaran bentuk bumi, Pak. Ya, gambaran bentuk bumi dalam dalam bidang atau dalam bentuk bola atau bulat. Nah, itu adalah globe. Ya, jadi agak beda. Kalau globe berbentuk bulat, kalau peta berbentuk datar. Tetapi fungsinya hampir sama. Ya, tetapi komponennya berbeda. Itu adalah peta. Ini ya, silakan kalian pahami dan bisa dicatat pengertian mengenai peta. Oke, benar tadi Mas Radit bilang bahwa yang namanya peta itu bisa disebut peta, tetapi kelengkapan itu yang berbeda. Contohnya peta tadi itu masih kurang lengkap. Nah, maka dari itu peta lengkap, komponen juga harus lengkap. Kita bahas pertama komponen-komponen peta. Oh ya, ini adalah contoh peta. Saya mau tanya, pernah lihat peta yang seperti ini enggak? Belum. Pernah. Tapi ini adalah peta yang benar. Terus, kalau kalian pernah lihat atlas, Atlas pernah. punya kan? Nah, itu juga peta yang benar. Berarti bentuknya bermacam-macam. Yang penting apa? Komponennya lengkap. Komponen yang pertama yaitu judul peta. Nah, judul peta posisinya biasanya di mana? Bisa di atas, bisa di bawah, bisa di samping. Ya, jadi bermacam-macam itu tergantung dari kebutuhan dan cara pembuatannya. Nah, peta ini merupakan identitas atau nama yang digunakan untuk menggambarkan jenis peta tersebut. Nah, jadi peta jenis apa toh? Nah, makanya dituangkan dalam judul peta. Itu ya. Yang pertama adalah judul peta, paling penting. Ini adalah identitas. Nah, misal
kayak Sahira, ya kudu duwe nama, dipanggil Sahira mosok ora enak to ya. Jadi harus punya nama. Ya pakai semblengnya akeh. Yang berikutnya adalah garis tepi atau yang namanya border. Nah, garis tepi ini fungsinya apa? Penting apa ora ya? Buat garis tepi ini. Biasanya kan kalian buat peta, wes ora enek garis tepi ini. Padahal garis tepi ini juga sangat penting. Karena untuk membatasi antara peta utama dengan bidang sekitarnya. Ya, jadi untuk membatasi ruang peta dan untuk meletakkan garis astronomi secara berurutan dan benar. Itu ya, komponen yang kedua. Yang berikutnya adalah orientasi atau arah mata angin. Coba saya mau tanya, itu orientasi atau arah mata angin mengarahnya kemana? Utara. Ke utara, benar. Ya, utara kalau peta itu bagian bawah, atas, kiri atau kanan? Ya, itu sudah patokan yang sangat bagus ya, nggak bisa diubah ya. Pokoknya patokan paling atas, bagian atas peta itu adalah arah dari utara. Seperti itu. Nah, pertanyaannya, kenapa ke utara? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu, Pak. Ya, kemarin sempat ada di Instagram itu kalau kalian mengikuti, kenapa ke utara ya? Kenapa peta selalu mengarah ke utara? Coba kalian pernah lihat kompas nggak? Kompas itu jarumnya mengarah kemana? Utara. Utara dan selatan. Ya, jadi kompas yang jarum utara menghadap ke selatan, kompas yang jarum selatan menghadap ke utara. Nah, karena apa? Karena medan magnetnya itu ada di utara dan selatan bumi. Seperti itu. Ya, maka dari itu ini penetapan sudah dari zaman dahulu karena bangsa Eropa waktu itu menyebut bahwa utara ini adalah sebuah titik nol. Jadi menggunakan utara itu merupakan titik nol dari bumi. Makanya sudah menjadi patokan dan tidak bisa diubah-ubah. Ini ya, bentuknya seperti ini ya. Nanti kalian buat peta loh ya. Buat peta pokoknya. Ini ada yang seperti ini, ada yang bintang, ada ya, ada yang nanti misal segi 6 juga ada. Bermacam-macam, yang penting sudutnya mengarah ke utara yang satu ya. Tapi ini bentuknya love, berarti ra oleh lho ya. Pak iso kuwi. Awas kok ana sing gawe love modele. Iki Pak tak gelo Pak, walaupun mengarah ke utara aja ya. Kok malah baper kancamu. Itu ya, orientasi. Letaknya selalu ke arah utara. Yang berikutnya, yang tidak kalah penting, yaitu namanya apa? Skala peta. Nah, ini. Ya, skala peta. Coba dilihat, kelihatan nggak ini skala peta yang bagian tinggi? Merah-merah ini ya, kelihatan nggak? Ya. Nah, ada berapa jenis peta itu? Ada berapa jenis skala peta itu? Ada dua ya. Ada yang bentuknya garis, ada yang bentuknya angka. Nah, ternyata memang iya ya, ada dua jenis yang sering dipakai, yaitu adalah skala garis dan skala angka. Seperti itu. Nah, kok penting skala ini untuk buat apa, Pak? Kita lihat pengertian sendiri, yaitu perbandingan antara jarak dua titik. Ya, jadi misal dari A dan B dalam peta, misal saya lihat ini ya, misal dari ini, dari Kecamatan Kaliwungu, yang ini ada plusnya, tahu? Dari plus yang ini ke plus yang satunya, ini jaraknya berapa? Kalian tahu nggak? Berapa kilo? Tahu nggak kalian? Tidak tahu. Nggak tahu. Nah, ini fungsi dari skala. Nah, lihat skalanya, sekarang 1:50.000 cm. Artinya apa ini? SMP kalian nggak? Ini wes SMP. Jarak. Artinya, setiap 1 cm di peta merupakan 50.000 cm di kenyataan. Dipahami ya. Setiap 1 cm ning peta, misal iki ya petane sak senti, kamu garis petane ternyata 1 cm, berarti di kenyataannya, di Kaliwungu kenyataannya itu merupakan 50.000 cm. Nah, 50.000 cm berarti piro? Berapa kilo?
sentimeter itu matematika 5 ya, berarti sekitar dikurangi 5 berarti 0,5 km. Berarti peta ini ketika 1 cm di peta merupakan setengah kilometer di kenyataan. Nah, ini adalah fungsi peta. Jadi kalian bisa mengetahui jarak rumah kalian ke sekolah tanpa kalian gawe meteran. Yo, kan mbok meter yo ngelu. Meteran itu pirang kilo? Paling mau meter. Ya enggak? Itu. Jadi fungsi peta itu untuk mengetahui jarak sesungguhnya terhadap jarak di peta. Berarti kalian harus wajib tahu. Ada 2 jenis, skala garis dan skala angka. Tuh ya. Tuh. Ini skala. Skala biasanya di atas. Di atasnya arah mata angin. Lanjut ya. Lanjut. Komponen berikutnya adalah inset. Siapa yang sering nonton inset? Saya. Oh, berarti sana gosip wi inset wi. Ya, inset di TV beda ya. Kalau inset di peta, inset in itu artinya masuk, ya. Artinya di dalam. Nah, maksudnya apa top inset ini? Coba bisa nggak mengartikan inset kira-kira apa ini? Iki inset. Insetnya sing merah iki. Peta iki di dalam inset ini. Kira-kira apa maksudnya? Apa toh inset dalam peta itu? Pak, saya Pak. Ya, coba Saira. Inset adalah peta kecil yang disisipkan di peta utama. Iya, benar. Peta kecil yang disisipkan di dalam peta utama. Loh, gue ngopo ya? Buat apa toh sebenarnya? Kenapa kok menyisipkan peta kecil ke dalam peta utama? Nah, fungsinya yaitu menjelaskan seperti itu ya. Ini adalah peta Kecamatan Kaliwungu, sedangkan ini insetnya adalah peta Kabupaten Kendal. Berarti peta ini menjelaskan bahwa Kecamatan Kaliwungu berada di sisi timur bagian dari Kabupaten Kendal. Seperti itu. Ya, berarti misal ini peta Jawa Tengah, berarti insetnya adalah peta apa kira-kira? Kalau misal ini Jawa Tengah, insetnya kira-kira peta apa? Kabupaten Kendal. Misal ini peta utama Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah, berarti insetnya apa? Lebih luas, Mbak. Berarti Pulau Jawa. Pulau Jawa. Nah, seperti itu. Ya, paham ya inset ya? Berarti untuk menjelaskan peta utama. Oke, kita lanjut lagi. Yang berikutnya adalah legenda. Ya, enggak motor ya ini ya, tapi ini adalah salah satu komponen dari peta. Ini legenda. Apa itu legenda? Yaitu keterangan. Jadi keterangan dari simbol yang ada di peta. Saya mau tanya coba. Biasanya kalau misal di peta atlas kalian itu ada simbol segitiga rupanya ireng. Itu biasanya apa? Gunung. Gunung apa? Gunung mati ya. Gunung apa? Mati. Benar, gunung yang mati atau tidak aktif. Nah, itu dijelaskan dalam legenda. Seperti ini. Misal ada segitiga, berarti gunung tidak aktif. Bunder, ada titiknya. Ini adalah kantor kecamatan. Ya, sing lurus ini ya, merah besar jalan nasional. Sing berlenggok-lenggok ini adalah sungai. Jadi legenda adalah keterangan yang merupakan keterangan dari simbol-simbol yang ada dalam peta. Ini ya bentuknya ya, paham ya? Paham. Oke, lanjut. Mau luhur soalnya. Yang berikutnya adalah koordinat. Nah, ini adalah koordinat. Setahu kalian, koordinat itu apa? SMP ya, wes. Ya. Koordinat itu apa? Ini adalah titik-titik koordinat. Titik koordinat ya. Bisa dibaca, itu adalah garis astronomis ya. Jadi letak dari suatu wilayah sesuai garis lintang dan garis bujur. Ya, itu dinamakan dinamakan garis koordinat. Ya, lintang dan bujur. Kelingan enggak garis lintang dan bujur? Lintang itu garis sing piye? Melintang dari mana? Sing mendatar atau dari atas ke bawah? Atas ke bawah. Ya, bener ya, itu jenenge garis bujur. Oh, alah. Ya, nek melintang itu sing sejajar karo garis katulistiwa.
Istiwa. Jadi yang melintang, yang mendatar, ini ya, dari timur ke barat, ini dinamakan garis lintang. Ya, kalau garis bujur dari utara ke selatan atau dari atas ke bawah. Jajal, ini tak catat nih, sapa sing gelem jawab. Mengenai astronomis, saya mau tanya coba. Astronomis kita tambah nilai kalau begini tambah apik kok, ya. Letak astronomis Indonesia. Sapa sing gelem ngomong ayo, sapa? Nanti ada nilai tambahan dari saya. Pak. Sapa iku? Saya. Prastika. Ya. Ya, coba Prastika, letak astronomis Indonesia. Letak astronom dibacakan, Pak? Iya toh. Oh, garis astronomis terdiri atas garis lintang dan garis Indonesia itu letaknya berapa astronomisnya? Berapa lintang derajat? Bentar, Pak. Oh iya, Saya. wes. Ya, Pak. Ya. Wes ganti. Tapi tak tulis kamu Prastika wes berani tanya tuh bagus. Yuk Sahira coba. 95 derajat sampai 141 derajat bujur timur. Terus? Dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Ya, benar ya. Biasanya penyebutannya ada yang dari lintang, ada yang dari bujur ya. Kalau kamu dari bujur tadi. Nah, maksud dari yang biasa kalian hafalkan dari SD itu apa toh? Orang menghafalan toh ya, Mbak. Tapi itu adalah batas dari negara kita. Ya, lintang astronomis itu adalah batas letak dari negara kita. Coba kamu lihat ini. Ya. Nah, ada peta Indonesia. Ya, kamu nanti menyebutkan 95 derajat bujur timur. Iling-iling, bujur adalah dari utara ke selatan. Nah, ini 95. Letak paling barat Indonesia ternyata ada di 95 derajat bujur timur, yaitu adalah di daerah Pulau W. Lihat ini, ya kursornya ini. Di sini, paling barat Indonesia adalah Pulau W. Dan ternyata ketika diukur, itu ternyata 95 derajat bujur timur. Ya. Paling timur Indonesia, kamu tahu nggak kira-kira apa? Daerah mana paling timur Indonesia? Timur Indonesia mana? Dari Sabang sampai Merauke. Nah, Merauke ada di sini. Nah, Merauke itu adalah bagian timur dari Indonesia, Pol Mentok Timur. Dan setelah diukur ternyata dia adalah 141 derajat bujur timur. Makanya tadi Mbak Sarah bilang dari 95 dari Pol Barat sampai timur 141 derajat bujur timur. Itu garis bujurnya. Tuh ya. Sedangkan lintang, tadi lintang ya. Lintang berarti bagian utara Indonesia. Indonesia paling utara itu daerah apa? Kelingan Rawe. Ini lihat. Paling utara yaitu sama seperti paling barat, yaitu Pulau W juga yang ada di Aceh. Ya. Dan ternyata lintangnya berapa? 6 derajat lintang utara. Tuh. Terus paling bawah yaitu adalah kira-kira apa? Indonesia paling selatan itu mana? Pulau apa kira-kira? Kelingan, Pak? Pulau apa kira-kira? NTT. Kupang. Yo bener, kurang dikit lagi ya. Itu masih masuk. Pulau apa? Ada pulau apa kira-kira? Itu namanya Pulau Rote, Pak. Pulau Rote. Pulau Rote. Ya benar. Pulau Rote adalah pulau yang paling selatan dari Indonesia. Itu ya. Nah, itu masuk di daerah Nusa Tenggara Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, di situ ternyata sudah masuk ke 11 derajat lintang selatan. Makanya, letak astronomis kita yaitu 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Dipahami ya? Berarti letak astronomis bukan cuma hafalan tok, tetapi itu adalah letak dari suatu wilayah berdasarkan garis bujur dan garis lintangnya. Ya, oke kita lanjut lagi. Ya, itu adalah garis koordinat. Berikutnya simbol peta. Ya, simbol peta tadi ya, yang kita pelajari ada gunung, bentuknya apa tadi segitiga. Nah, ternyata simbol peta itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada simbol titik, yang kedua ada simbol garis, dan ada simbol wilayah atau area.
Ini ya, simbol titik, simbol garis, dan simbol area. Saya mau tanya, kira-kira sing bentuknya titik apa wae? Tadi selain gunung apa lagi? Kantor desa. Kantor desa, kantor apa wae? Sapa neh? Kota. Kantor kota apa neh? Biasanya ada gambar semacam pesawat. Berarti menandakan apa daerah itu? Bandara. Bandara, bener. Ada semacam kalau di pelabuhan gambarnya apa? Seperti pancing sing balik ya, pancing kiri kanan itu ya. Nah, itu adalah simbol titik. Jadi dia berupa titik. Ya, seperti itu. Nanti juga ada kantor, kota, dan lain-lain. Itu ya. Kalau simbol garis berarti simbolnya di peta bentuknya garis. Contohnya apa kira-kira? Jalan. Jalan raya. Sungai. Jalan tol. Rel kereta api, benar. Iya, batas wilayah. Kalau yang area, yang berbentuk area atau berbentuk wilayah, biasanya apa weh? Ada danau kan bunder biasanya. Terus rawa yang ada cawang-cawangnya itu di pinggir laut. Terus ada gurun dan ada hutan. Itu adalah berbentuk area atau wilayah. Berarti ada berapa jenisnya simbol? Ada 3, titik, garis, dan wilayah. Oke, kita lanjut lagi. Yang berikutnya lettering. Ya, lettering dalam peta ini juga cukup berpengaruh ya, karena dalam tipe penulisan ya, antara judul, antara kota, antara nanti penulisan mengenai wilayah itu akan berbeda-beda. Ya, kalau di sini contoh kota itu ditulis dengan huruf tegak. Ya, kota Semarang itu di peta ditulis dengan huruf tegak, sedangkan laut nanti dia agak miring, delok yang petamu di atas, mesti seperti itu. Ya, ini dinamakan lettering. Terus yang berikutnya adalah warna peta. Kira-kira warna fungsinya untuk apa dalam peta? Membedakan wilayah. Bener, Adit. Membedakan wilayah. Ya, jadi contoh sing daerah laut itu warnanya apa biasanya? Biru. Bener. Kalau hutan Hijau. dataran rendah hijau, ya. Kalau dataran tinggi warnanya coklat ya, coklat kekuning-kuningan. Nah, itu adalah warna peta. Yang berikutnya adalah sumber peta, ya. Sumber itu apa? Yaitu kira-kira peta ini dari mana? Copy paste, buat atau bagaimana? Ya. Jadi harus ada peta. Contoh ini, pembuat adalah Rifki Abu Zamroh dari IKIP Veteran. Nah, berarti ini yang membuat dari IKIP Veteran. Wajib ditulis. Ya, kalau enggak itu nanti akan ada hukumannya, enggak boleh. Itu namanya plagiat nanti. Seperti itu ya. Jadi harus mencantumkan sumber dan tahun pembuatan. Seperti itu. Yang terakhir adalah pembuat peta. Misal sehingga Mbak Natania atau Mas Dimas, ya ditulis Natania atau Dimas. Itu ya. Paham ya? Dari kalian tahu seperti itu, fungsinya dari peta adalah yang pertama, menunjukkan posisi atau lokasi yang seperti kalian bacakan tadi di awal. Oke, yang berikutnya adalah memperlihatkan atau menggambarkan fenomena-fenomena pada permukaan bumi. Contohnya tadi kalau ada bentuk yang model segitiga, berarti itu adalah gunung. Itu adalah sebuah fenomena. Kalau tadi yang agak hijau-hijau adalah dataran rendah, itu juga sebuah fenomena. Oh ya. Yang berikutnya, memperlihatkan ukuran luas daerah dan jarak di permukaan bumi. Luas wilayah juga akan diketahui dalam peta. Dan yang terakhir adalah menyajikan informasi dalam konteks keruangan. Tuh. Itu adalah komponen dan fungsi dari peta. Yuk, lanjut nih. Ya, saiki adalah jenis-jenis peta terakhir. Jenis peta ada 2 jenis berdasarkan isi nih. Yang pertama, ada peta umum dan peta khusus. Ya, ada peta umum dan peta khusus. Kalau peta umum apa? Peta umum yang biasa kalian lihat ini. Ini biasa kalian lihat nggak? Yo. Nah, ini peta umum karena menggambarkan informasi-informasi secara umum.
ada jalan, ada laut, ada administrasi, ada kota, ada hutan. Dia secara lengkap. Ya, dan judulnya adalah umum peta Jawa Tengah. Yang berikutnya adalah peta khusus atau tematik. Peta ini maksudnya tematik, berarti dia punya judul tersendiri. Berarti nggak umum dia itu. Dia punya judul, contohnya peta curah hujan, ya, peta persebaran puskesmas di Semarang, peta persebaran jomblo di Semarang itu juga masuk. Ya, kayak gitu masuk memang. Nah, itu adalah peta khusus. Dia punya judul dan tujuan tersendiri. Seperti itu. Paham ya? Ada dua jenis peta, peta umum dan peta khusus. Nanti kalian bisa kembangkan lagi di buku paket dan LKS yang sudah sekolah berikan. Yang berikutnya, berdasarkan skalanya, ada peta kadaster. Skalanya bisa kalian lihat. Peta skala besar, peta skala sedang, skala kecil, sampai skala geografis. Ini ya, skalanya kecil sampai 1:1.000.000. Itu. Oke, saya kira cukup sekian. Jadi saya mau kalian perlihatkan. Saya mau perlihatkan, mau sedikit evaluasi ya. Coba kita evaluasi sedikit. Ada sedikit interaktif untuk mengerjakan soal-soal. Sedikit aja. Ini kita ringkasannya tadi. Lanjut. Lanjut. Nah, lanjutnya, geng. Nah, coba kita mulai kuis. Yo, sopo sing wani tak tambahin nilainya. Dari gambar tersebut, bisa disimpulkan bahwa peta adalah apa? Coba. A, B, C, D, E. Saya. Ya, Dani. Dani, coba. Dani Ramdan. Apa, Dan? Jawabannya apa, Dan? Hasil gambaran wilayah di permukaannya diproyeksikan dalam bidang datar. Oke, kita coba cek. Apakah benar? Oke, benar ya. Jadi, peta adalah hasil gambaran wilayah yang diproyeksikan dalam bidang datar. Benar, Dani. Selanjutnya, siapa lagi yang mau tambah nilai? Saya. Ya, Saira nih. Ya weh, Saira. Garis. Apa nih? Lebih dari satu jawaban loh. Simbol apa aja tadi? Titik. Garis, titik, apa lagi? Area. Area, coba kita cek. Oke, benar Saira. Benar ya, ada 3 jenis simbol. Berikutnya. Ya, yang lain. Bisa menggambarkan dalam konteks ruang nggak peta itu? Benar. Benar. Ya, bisa. Terakhir. Kira-kira perbandingan jarak peta dan sebenarnya itu namanya apa tadi? Skala. Bisa nggak? Bentuk panah pada peta mengarah ke atas adalah apa namanya? Orientasi. Orientasi. Simbol beserta artinya apa namanya? Loh, Genda. Ya, benar semua. Oke. Peta umum atau peta khusus ini tadi kira-kira? Peta kali umum tadi, umum atau khusus? Peta banjir ini. Tahu. Atau khusus? Khusus. Khusus. Ya, benar. Itu adalah peta khusus. 100 nilai kalian. Oke, luar biasa sekali. Ya, itu ya. Ya. Baik, menurut saya cukup sekian materi kali ini. Alhamdulillah. Jadi, sudah cukup bagus. Nah, ini saya perlihatkan. Ya, ini adalah daerah Indonesia ya. Ini ada Indonesia. Ini di mana? Ini di daerah Nusa Tenggara Timur. Ada di Indonesia seperti itu. Ya. Berikutnya ini ada di mana? Raja Ampat. Raja Ampat. Seperti ini. Ya, berikutnya di mana? Di Eropa? Di Swiss atau di mana? Puncak Jayawijaya. Jaya benar. Puncak Jayawijaya ada di Papua. Kita punya gunung es. Ya, dan ini hampir punah. Mungkin sekitar 5 ton mau punah. Maka kita harus jaga lingkungan. Yang berikutnya ada di mana ini? Nusa Tenggara Timur, Pulau Padar. Ya. Dan terakhir adalah dekat dengan kita, selisih 2 kabupaten dengan kita, yaitu adalah di Jepara. Ini namanya Karimun Jawa. Kita punya tempat-tempat yang luar biasa. Kalian harus hormati dan kalian harus bangga, pertahankan, dan juga kalian harus
mencintai budaya dan pariwisata di Indonesia. Baik, cukup sekian. Terima kasih. Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai yang namanya penginderaan jauh, ya. Kelanjutan dari peta. Terus kita akan mengerjakan, ya. Kita akan bersama-sama selama seminggu nanti. Kita akan membuat proyek, yaitu membuat peta provinsi di Indonesia. Nanti akan saya bagi, ya. Kalian mengerjakan dan membuat peta provinsi di Indonesia lengkap dengan komponen-komponennya dengan metode grid. Ya, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Oh ya, coba ya. Kalian kita foto dulu ya. Kita foto dulu ya. Ya dinyalakan sing ganteng-ganteng sing ayu-ayu. Oke. Ngene yo oleh, ngene yo oleh, ngene yo oleh. Salam Lestari. Nah, ini L Lestari ya. Hitung Pak, wis Pak. Wis foto. Oh ya. Terima kasih, cukup sekian. Silakan sholat zuhur ya, sudah azan itu. Semoga pertemuan kali ini kita bermanfaat, dapat ilmu, dan kita lanjut lagi tetap semangat untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.